Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa doanya seperti itu? Karena yang harus Bunda yakini, setidaknya ada 4 keutamaan yang Allah siapkan untuk kita yang datang ke majelis ilmu. Ada berapa? Ada 4 istimewaan dan 4 keutamaan yang Allah siapkan untuk kita yang hadir di majelis ilmu. Yang pertama, tolong catat baik-baik. Orang yang datang ke majelis ilmu itu sebenarnya dihapuskan dosa. Apa yang pertama? Setiap langkahnya dihapuskan dosa-dosanya. Maka izin ya, Bunda sayang, Ibu sayang, datang ke tempat ini, mohon maaf, bukan berarti kita nggak punya dosa, betul? Justru ahilman, Bunda itu datang ke tempat ngaji karena Bunda merasa banyak dosa, dan Bunda ingin setiap langkah yang kita ayunkan ke tempat ngaji itu menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Ayo sekarang ahilman tanya, yang di sini punya dosa apa enggak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Ayo jawab yang keras. Siapa di sini yang paling banyak dosanya? Siapa yang paling banyak dosanya? Maka kita datang ke ngaji kita berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Yang kedua, orang yang datang ke majelis ilmu itu, maka orang itu sedang diangkat derajatnya. Sedang apa? Diangkat derajatnya. Semua di antara kita pasti menginginkan kemuliaan dalam hidupnya, betul? Ternyata Bunda sayang, kata Quran, ada 2 hal yang harus Bunda miliki agar diangkat derajatnya oleh Allah. Apa? Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua ilmu. Mana keterangannya? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Betul? Allah akan mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Darajat, beberapa derajat. Berarti ini rumus ya. Kalau Bunda sayang, Ibu sayang, mau dimuliakan dalam hidupnya, 2 saja. Tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Satu apa? Tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Maka hari ini, kalau di tengah kesibukan Bunda, Bunda diizinkan untuk datang ke majelis ilmu, maka sesungguhnya Bunda sedang diinginkan oleh Allah derajatnya meningkat, betul? Nah kita berharap, mohon maaf, mudah-mudahan ya, yang lagi susah Allah mudahkan hidupnya. Amin. Yang sempit Allah lapangkan urusannya. Amin. Yang lagi sakit Allah bukan sakitnya. Amin. Yang lagi terluka Allah obati lukanya. Lagi terpuruk Allah angkat kesulitannya. Amin. Dan itu bisa Bunda dapatkan ketika Bunda datang ke majelis. Betul apa betul? Ya apa iya? Ya. Yang ketiga, orang yang datang ke majelis ilmu itu ditenangkan hatinya. Apa yang ketiga? Orang yang datang ke majelis ilmu ditenangkan hatinya. Coba AA mau tanya, Ibu saat ini tenang apa enggak? Mohon maaf ya, AA lihat ini wajahnya hampir sama semua.
Ini yang hadir kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Tapi bunda, yakinkan hati bunda ya, seberat apapun masalah kita, selama kita datang ke majlis ilmu, maka Allah menenangkan perasaan kita. Betul? Maka kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan majlis ilmu itu adalah bagian dari majlis zikir yang membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu. Dan yang keempat, Masya Allah, orang yang datang ke majlis yang keempat, orang yang datang ke majlis ilmu, maka orang ini dimudahkan jalan masuk ke dalam surganya. Apa yang keempat? Dimudahkan jalan masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga. Bunda, ibu sayang, yang di sini mau masuk surga? Mau masuk surga? Ayo, biar olahraga dikit, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Lebih semangat, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Nggak ada. Baik, Bunda, empat keutamaan orang yang datang ke majlis. Satu apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, ditenangkan hatinya. Yang keempat, dimudahkan jalan masuk ke dalam surganya. Kira-kira yang hadir sore ini mau mendapatkan 4 hal tadi? Ingin? Kalau bahasa Jogja mau itu apa? Gelem. Insya. Maka tolong baik-baik ya, Bunda sayang, ibu sayang. Kalau nanti ada di antara Bunda yang diizinkan oleh Allah masuk surga, tolong ingat kebersamaan kita sore ini. Kalau ada di antara ibu sayang yang nanti dengan kehendak Allah ada yang masuk surga, tolong ingat apa yang kita hadirkan sore ini. Betul? Bahwa hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 di waktu sore hari kita pernah ketemu di Masjid Suhada di Yogyakarta. Kalau nanti Bunda tidak menemukan Ahilman di surga, tolong cari Ahilman. Begitu sebaliknya, kalau Ahilman masuk surga, kalau Ahilman masuk surga, insya Allah Ahilman akan cari Bunda yang pernah ketemu di masjid ini. Kenapa Aa bilang seperti itu? Karena saya percaya al-mar'u ma'aman ahbabta. Setiap orang itu dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Betul? Ibu sayang, hidup kita nggak sebentar. Betul? Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Catat status hari Kamis itu. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Betul? Maka selama hidup di dunia, jadilah orang baik, terus agar kita menjadi orang yang baik.
Mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dengan cara yang baik, dan insya Allah kita masuk ke dalam surga yang terbaik bersama orang-orang yang baik, dan kita yakin kita bisa mendapatkan itu semua. Janji ya, janji ya. Ayo angkat tangan kita, simpan di pundak sahabat kita sebelah kanan. Oke. Sekarang ikuti kata-kata Ahilman ya. Yang kenceng kata-katanya, pukulannya nggak usah ya, tepukannya nggak usah. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah, sore ini kita semua bisa ngaji di masjid ini. Besti-besti, bersyukur ya. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama kita. Besti, yang tenang ya, jangan galau. Ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Besti-besti, janji ya, kalau nanti kamu masuk surga, panggil nama saya, cari saya, temukan saya. Janji ya, kita pernah sama-sama ngaji di sini. Nanti kita kumpul lagi di surga seperti ini. Saya juga janji kalau nanti saya masuk surga, saya akan nyari kamu untuk sama-sama masuk surga. Janji ya, janji ya, besti-besti. Kalau saya lagi ngomong, lihat saya tuh. Ayo sekarang pelukan kiri dan kanannya, salaman, janji. Senang apa enggak? Tenang apa enggak? Izin ya, Ahilman, kenapa AA ngajak kita untuk seperti itu? Ini adalah pendahuluan sebelum kita membahas tema kita hari ini. Apa judulnya? Berdamai dengan masa lalu. Bunda sayang, kenapa kita harus berdamai dengan masa lalu? Karena kita punya masa depan, betul? Rasa-rasanya ada yang lebih penting untuk kita pikirkan daripada masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita, yaitu masa depan yang akan kita datangi. Betul apa betul? Iya apa iya? Bicara tentang masa, bicara tentang waktu, setidaknya manusia itu mengalami 3 masa. Berapa masa? 3. Yang pertama, manusia akan hidup di masa lalu. Apa yang pertama? Masa lalu. Yang kedua, manusia akan hidup di masa sekarang. Apa yang kedua? Masa sekarang. Dan yang ketiga, manusia dengan izin Allah akan hidup di masa depan. Ada berapa masa? 3.
Satu masa apa? Dua masa apa? Tiga masa apa? Catat. Masa lalu adalah sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak akan mungkin kembali ke masa itu. Masa lalu adalah sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak akan bisa kembali ke masa itu. Betul? Maka bunda mohon maaf, sekeras apapun bunda bilang bahwa coba dulu gitu ya, andai dulu, bunda gak akan bisa kembali ke masa lalu. Yang ada, semakin keras kita memikirkan masa lalu, semakin sakit hati ini dibuatnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka orang yang tidak akan bahagia, siapa itu Ustaz? Orang yang tidak akan bahagia, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini. Status hari Kamis malam Jumat itu. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini. Apalagi jika masa lalu itu sesuatu yang menyakitkan dalam diri kita. Betul? Apalagi mohon maaf, yang namanya perempuan itu kan ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Perempuan itu tanya ya, mar'atu kal mir'ah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi cahayanya tidak akan seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Status hari Jumat itu. Makanya Ustaz, bagi kita perempuan kadang-kadang susah melupakan lalu, betul? Makanya AA nggak bilang melupakan, AA bilangnya berdamai dengan masa lalu. Kenapa Ustaz? Makin berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi semakin ingat. Maka cukup kita berdamai dengan masa lalu. Gimana cara berdamai? Kita akan bahas setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Maka yang kedua, ada yang namanya masa sekarang. Apa yang kedua? Masa sekarang. Apa itu masa sekarang? Adalah sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Betul? Masa sekarang adalah sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ada yang namanya masa depan. Sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi dengan izin Allah dalam hidup kita. Berarti masa depan itu sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi dengan izin Allah dalam hidup. Berarti kalau kita bagi tiga, lihat ya, kalau kita bagi tiga, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Sekarang tanya, sekarang kita hidup di masa mana? Kita hidup di masa mana? Maka orang yang bahagia adalah orang yang fokus dengan masa sekarang. Betul? Dan orang yang tidak bahagia, orang yang mengkhawatirkan masa lalunya, dan orang yang mencemaskan masa depannya. Betul? Ibu, semua punya masa lalu.
Punya nggak? Punya nggak? Semua berharap punya masa depan, tapi yang namanya masa depan belum tentu terjadi. Orang yang mengkhawatirkan masa depan seperti orang yang beli perabotan rumah tapi rumahnya belum ada. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Orang yang khawatir dengan masa depan seperti orang yang beli apa? Perabotan rumah tapi rumahnya belum. Berapa banyak di antara bunda yang sering khawatir dengan masa depan? Ustadz, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Saking khawatirnya dengan masa depan, bunda lupa menikmati masa sekarang yang Allah berikan untuk kita. Betul? Berarti, mohon maaf, orang akan baik masa depannya tergantung masa sekarang. Dan orang akan bahagia masa sekarangnya kalau dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz Hilman, gimana agar kita bisa berdamai dengan masa lalu? Tulis 4M. Berapa? 4M agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, M-nya adalah menerima. Tuh, 2, 3. Menerima. Lebih keras. Menerima. Bahasa Arabnya ridho. Tuh, 2, 3. Ridho. Bahasa Indonesianya menerima. Bahasa Arabnya ridho. Bunda sayang, untuk semua yang telah terjadi, belajar untuk apa? Ridho, menerima. Kenapa Ustadz? Karena sudah terjadi. Betul? Bunda mau ngotot, harusnya kan nggak begitu. Harusnya kan nggak begitu. Pertanyaannya, udah begitu apa belum? Udah begitu apa belum? Bunda bilang begini, Ustadz, harusnya kan aku nggak pilih suami yang seperti ini, Ustadz. Harusnya kan suami aku tuh yang calon polisi yang gak jadi itu. Sekarang pertanyaannya, yang terjadi sudah terjadi apa belum? Bunda mau bilang harusnya gak akan mungkin merubah yang sudah terjadi. Betul? Sama kayak begini, Bunda lagi jalan, tiba-tiba ada genteng jatuh, terus kena di kening kita. Terus Bunda bilang begini, harusnya genteng itu nggak jatuh. Harusnya nggak jatuh gimana? Itu tanda jadinya udah ada di kening kita. Betul? Kayak begini, izin ya, Bunda lagi kumpul sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba pas lagi kumpul teh ada bau yang tidak sedap. Apa yang keluar? Bau angin. Betul? Yang kadang lucu suka begini, Bunda udah jelas kecium itu baunya. Kadang-kadang Bunda suka nanya, siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Coba, AA mau tanya, Bunda buat apa nyari siapa yang kentut? Betul? Yang pertama jadi dosa karena nuduh orang lain kentut ya, betul? Dan yang kedua, untuk apa? Kalau udah bau kentutnya udah kecium apa belum? Udah kesedot. Jadi untuk apa Bunda nyari siapa yang kentut? Betul? Nggak jelas banget. Sekarang mah kalau udah terjadi, udah terima aja. Jadi kalau ada yang kentut langsung ridho. Betul. Buat apa dicari? Justru Bunda teh harusnya bersyukur sama Allah.
Satu, hidungnya masih sehat, betul, karena masih bisa mencium kentur. Yang kedua, hidung ini masih berfungsi, betul, dan bunda bisa membedakan mana kentut mana yang bukan kentut. Nggak usah nyari-nyari. Saya hidup untuk semua yang telah berlalu, udah ridho, terima. Tapi AA mah enak ngomong terima. Bunda yang ngerasain Ustaz. Sakitnya tuh di sini, nggak semudah itu. Mohon maaf. Gimana caranya agar kita bisa ridho? Tulis. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang selalu Ahilman gunakan agar AA dengan izin Allah bisa ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa bilangnya begitu? Sok, yang sudah terjadi, siapa yang mengizinkan? Allah. Yang sudah terjadi, siapa yang menakdirkan? Allah. Yang sudah terjadi, siapa yang menetapkan? Allah. Kalau itu semua dari Allah, baik atau tidak? Baik. Kalau semua diizinkan oleh Allah, baik atau tidak? Baik. Kalau semua sesuai dengan maunya Allah, baik atau tidak? Baik. Bunda, semua yang Allah kasih pasti baik, betul? Semua yang kita mau belum tentu baik, betul? Sekarang bagaimana mungkin bunda bisa marah dengan ketetapan Allah, padahal semua yang Allah kasih itu pasti baik. Maka gimana caranya kita bisa ridho? Satu, bunda nanti dibuka di rumah ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 200. Kira-kira begini isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dalam pandangan Allah, betul? Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk dalam pandangan Allah, betul? Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu, maka jangan sok tahu. Ulangi, Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak, maka jangan sok. Lebih keras, Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu, maka jangan sok. Mulai hari ini agar belajar ridho, yakin semua yang Allah kasih pasti yang terbaik untuk kita, betul? Ustadz, kenapa ya Allah mematahkan hatiku sehingga aku ditinggal orang yang dalam hidupku? Mohon maaf, sengaja Allah menjauhkanmu dari orang yang kamu cintai karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk hidup. Betul? Kenapa bunda dikasih suami yang seperti hari ini di rumah? Kenapa? Kenapa? Karena itu yang terbaik untuk bunda, betul? Makanya orang yang ridho gak ada waktu membandingkan hidup dengan siapa? Orang lain, betul? Sok, gak usah jauh-jauh. Suami bunda sama Ahilman sama apa beda? Suami bunda sama AA sama apa beda? Lebih cakep siapa? Suami bunda sama AA sama apa beda? Lebih cakep siapa? Yang jawab lebih cakep AA istighfar. Karena suami bunda dengan AA pasti lebih cakep suami bunda, betul? Kenapa? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Betul apa betul? Dan lebih kuat jawabannya, karena suami bunda yang terbaik untuk kehidupan bunda. Bunda jangan bilang begini,
Enak kali ya punya suami kayak Ustadz Hilman. Jangan. Karena nggak mungkin. Enggak. Karena bukan yang terbaik dalam pandangan Allah, betul? Yang kamu anggap baik boleh jadi buruk dalam pandangan Allah, setuju? Yang kamu anggap buruk boleh jadi baik dalam pandangan Allah, betul? Ridho, terima semua yang Allah kasih pasti yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat 286. Kira-kira begini isinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan mungkin memberikan beban ke dalam hidup kita kecuali sesuai batas kemampuan kita. Betul? Kenapa Allah kasih sesuatu dalam hidup kita di masa lalu? Kejadian itu karena percaya semua yang Allah kasih dengan kemampuan kita, betul? Maka bunda nggak mungkin diberikan beban yang melebihi batas kemampuan kita. Kita nggak mungkin diberikan ujian yang lebih berat daripada kemampuan kita. Berarti hari ini begini jawabannya, bunda. Kenapa bunda yang diuji dengan ujian berat itu? Bunda jawab, karena Allah percaya saya siap menanggung beban ujian itu. Kenapa nggak yang lain? Betul? Makanya bunda jangan khawatir dengan hidup. Jangan merasa bahwa Ustadz, kenapa ya bunda tuh ujiannya berat banget Ustadz? Apa suami bunda tuh nggak ketuker sama suami tetangga Ustadz? Kok kayaknya suami tetangga tuh kayak baik gitu loh, kayaknya sempurna, kayaknya boleh gitu Ustadz. Tapi kenapa ya ya, kok suami bunda gini-gini amat ya Ustadz? Kenapa bunda yang ditakdirkan dengan suami bunda yang sekarang? Karena Allah tahu suami bunda itu yang pas dengan apa yang bunda siap menerima suami bunda. Betul? Maka mulai hari ini, seberat apapun ujian yang melanda kita, yakinlah bahwa semua yang telah terjadi itu sesuai batas kemampuan kita. Betul? Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada. Berarti bunda sayang, kadang kita itu harus ngalamin sesuatu yang barangkali nggak enak di masa lalu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang enak di masa depan. Betul? Maaf, bukankah obat itu rasanya pahit? Betul? Justru saat kita bisa meminum obat yang pahit itu, kemudian nanti Allah kirimkan rasa manis terhadap hidup kita dengan kesembuhan yang kita dapatkan dari sakit yang kita rasakan. Maka bunda di masa lalu jadi bunda belajar kan, oh begini ya, oh begini, oh begini ya, sehingga itu jadi pelajaran agar hidup bunda yang sekarang dan ke depan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka M yang pertama untuk yang telah berlalu, M-nya apa? Menerima. Bahasa Arabnya ridho. Gimana caranya biar bisa ridho? 3 ayat tadi. Yakin semua yang dikasih Allah itu pasti yang terbaik. 2, yakin Allah tidak akan memberi di luar batas kemampuan kita. Yakin bersama sesuatu yang tidak baik kemarin dalam pandangan kita, ada kebaikan yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Maka bunda belajar menerima dulu, ridho dulu. Sudah terjadi, maka nggak boleh ya Islam melarang kita untuk bilang coba dulu, andai dulu, nggak boleh. Kata Nabi, untuk sesuatu yang telah berlalu jangan katakan coba dulu, andai dulu, jangan. Untuk sesuatu yang telah terjadi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ulangi,
qadarullah wa ma syaa fa'ala. Lebih keras. Jadi kalau bunda selalu pernah sakit, bunda bilang qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau bunda pernah luka, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Bunda pernah merasakan sesuatu yang gak enak, bunda katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan yang sudah terjadi itu. Betul apa betul? M yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, M yang kedua adalah memaafkan. Tuh, 2, 3. Bunda, bukan melupakan, tapi sekarang Ahilman tanya, memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Di mana bedanya? Biar cepet, di situ. Memaafkan dengan melupakan sama atau beda? Di mana bedanya? Catat. Siapin kameranya. Terus ini catat. Memaafkan dan melupakan itu beda. Di mana bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci sesuatu yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang, kepada sesuatu yang menyakitimu. Ulangi, memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci sesuatu yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu membersihkan pikiranmu agar kamu tidak ingat terhadap sesuatu yang menyakitimu. Sama apa beda? Sama apa beda? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Betul? Berarti waktu kita memaafkan sedang membersihkan hati, maka wajar. Perintahnya bukan melupakan, tapi perintahnya apa? Memaafkan. Satu ketika Nabi SAW pergi ke Taif. Sesampainya di kota Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Betul? Nabi dilempari batu. Betul? Nabi dilempari kotoran. Betul? Nabi dicaci maki. Betul? Nabi dihina. Betul? Sampai Nabi diusir dari Taif tersebut. Maka singkat cerita, Nabi kembali. Sebelum kembali ke kota Mekah, Nabi beristirahat di sebuah tempat di bawah pohon rindang. Nabi nangis dengan keadaan yang menimpa Nabi SAW. Kemudian datang malaikat Jibril. Ya Rasul, aku melihat seperti apa perilaku orang Taif kepadamu. Kata Jibril, ya Rasul, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kata Jibril, ya Muhammad, silahkan engkau berdoa kepada Allah agar engkau kemudian minta aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba saya tanya, Bunda, waktu itu jadi Nabi Muhammad, kira-kira mau bilang apa sama Jibril? Mungkin kalau kita bilang oke gas. Mungkin kita akan bilang gaspol Jibril. Orang banget balas Jibril. Tapi Nabi enggak.
Apa kata Nabi? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Fa innahum la ya'lamun, mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku berikan kepada mereka. Nabi, pertanyaannya, kejadian itu masih ingat apa enggak? Kejadian itu masih ingat apa enggak? Jangankan Nabi, kita saja umatnya dari kecil diceritakan tarikhnya, masih ingat atau tidak? Kita aja diceritakan kisahnya, masih ingat atau tidak? Ingat, masih dengan kejadian di masa lalu, tapi tidak dengan mendendam, membenci. Betul? Nabi belajar memaafkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan kemudian Nabi mendoakan kebaikan untuk orang tua. Maka bunda sayang, belajar memaafkan yang sudah terjadi. Berat Ustaz, angel Ustaz, susah Ustaz, tak segampang itu Ustaz. Kan ada ya. Jadi bunda mohon maaf, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Minggu itu. Catat. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Betul? Bunda, memaafkan bukan berarti yang lalu sudah pergi kemudian hilang. Tidak. Memaafkan tuh hanya pengen bersih aja hati kita. Maka bunda jangan mendendam. Tapi kan Ustaz, jangan. Ya, catat ya. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana apa enggak? Ulangi, siapa yang mau dibangunkan istana di surga? Mau apa enggak? Mau. Kalau mau, lakukan 3 hal. Berapa? 3 hal. Pertama, kata Nabi, kalau mau dibangunkan istana di surga, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Angel apa enggak? Angel apa enggak? Wajar, karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu. Betul? 2, kata Nabi, siapa yang mau dibangunkan istana di surga, falyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang menyakitimu. Angel apa enggak? Susah apa susah? Wajar, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan, pahalanya apa? Kipas angin. Yang ketiga, kalau mau dibangunkan istana di surga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Angel apa angel? Susah apa susah? Wajar, karena pahalanya surga. Ringan, pahalanya apa? Maka bunda, untuk semua yang telah terjadi, memaafkan. Tuh 2, 3. Bisa? Bisa? Maka mohon maaf ya, kalau ada yang di antara bunda dulu pernah punya dosa yang besar, maafin diri bunda, tobat sama Allah. Ya, bunda, ya Allah, hamba dulu pernah berbuat dosa, tapi kita yakin Allah Maha Pengampun. Betul? Allah aja Maha Pengampun. Kenapa kita masih mendendam kepada manusia yang sama-sama kita juga punya dosa seperti manusia? Makanya kata guru saya, ini bagus sekali kalimatnya. Kata guru saya, Hilman, secepat itu kamu bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah mengampuni dosa-dosamu. Status hari apa? Hari Senin.
Hilman, secepat itu kamu bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah menghapuskan dosa-dosamu. Maka Bunda, mohon maaf ya, kenapa Bunda sampai saat ini masih belum merasakan kenikmatan dalam hidup? Cek, boleh jadi ada kebencian di hati kita. Kenapa Bunda sampai saat ini belum bisa menemukan dari hidup yang Bunda rasakan? Mohon maaf, boleh jadi karena ada rasa dendam yang Bunda pelihara selama ini. Betul? Terus gimana Ustadz? Ayo pulang dari sini belajar memaafkan. Suami Bunda dulu pernah nyakitin Bunda misalnya, ada yang begitu, ada. Yang mana orangnya? Bunda mohon maaf ya, berapa banyak di antara Bunda izin. Kadang Bunda masih mendendam sakit hati kepada suami gara-gara suami dulu pernah punya salah sama Bunda. Sampai-sampai kesalahan suami yang sekarang baru satu, Bunda langsung ungkit-ungkit dengan yang dulu. Ujungnya suami salah sekarang, kesalahannya 10% sekarang, tapi yang dibahas 90% kesalahan suami yang dulu. Betul? Ayah mah memang gak pernah berubah dari dulu juga. Kesalahannya sekarang cuman kecil, kesalahannya dulu memang besar, tapi kadang-kadang dibawa sama kita, ujungnya membuat Bunda tuh gak pernah bisa sembuh dari luka yang pernah Bunda rasakan. Maafin atuh Bunda, maafin. Ustadz, gimana ya caranya biar suami aku gak ada salah? Gampang, nikah sama malaikat. Betul apa betul? Selama suami Bunda manusia, maka suami Bunda masih berpotensi punya betul? Suami Bunda bukan malaikat, so jangan minta yang sempurna, besti. Jangan cari yang sempurna, jangan ngejar yang sempurna. Betul? Tidak ada yang namanya sempurna. Yang sempurna itu hanya milik siapa? Makanya kadang-kadang gue suka bilang begini, Ustadz gimana ya, aku mah udah gak kuat sama suami aku teh. Dia teh berulang-ulang terus salahnya. Manusia, rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari Rabu itu. Selasa. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya apa? Bunda maafkan, namanya juga rumit, betul? Dari zaman dulu yang namanya rumah tangga pasti ada ujian. Betul nggak? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada nggak? Ada. Rumah tangga siapa? Rumah tangga Nabi Nuh. Rumah tangga siapa? Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Ayo jawab, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Siapa nama istrinya? Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya nggak soleh. Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Siapa istrinya? Awas. Jangan jawab Ibu Aun ya. Istrinya itu Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Ibu Lahab. Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ada? Rumah tangga siapa?
Nabi Muhammad sudah pasti, betul. Sebelumnya keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Ibrahimnya soleh, betul? Istrinya soleh, betul? Diuji nggak? Ada masalah nggak? Ada kekurangan nggak? Sikapnya maafkan. Bunda Asia, tahu Asia? Kenal? Di mana kenalan sama Asia? Hanya ibu-ibu Jogja yang kenal sama Asia. Asia teh suaminya siapa? Fir'aun. Pertanyaannya, Asia marah nggak sama Allah dikasih suami Fir'aun? Sekarang saya tanya, suami bunda Fir'aun bukan? Suami bunda Fir'aun bukan? Aa yakin suami bunda bukan Fir'aun kan? Bukan Fir'aun kan? Nggak kayak Fir'aun kan? Tidak seperti Fir'aun kan? Atuh bunda, lapangkan hati bunda buat maafin kesalahan suami. Bunda jawab, Asia. Iya, makanya ibu tidak dikasih suami kayak Fir'aun, karena ibu bukan. Paling ibu dikasih suami yang deket-deket sama Fir'aun lah kira-kira. Jadi kalau bunda diuji dengan rumah tangga, sabar, maafkan keadaan itu, betul? Jangan mendendam, benci, capek, betul? Tapi Ustaz gak semudah itu, Ustaz. Dulu rumah tangga aku hampir layangan putus, Ustaz. Oh, Ustaz, enggak. Yang terjadi sudah terjadi kan? Bunda tatap kebaikan di masa depan, betul? Bunda tuh butuh bahagia, bunda harus bahagia. Mau sampai kapan air mata kita harus terus kita tanam atas sesuatu yang pernah terjadi dalam. Terlalu sayang untuk menghabiskan air mata itu, betul? Maka yang ketiga, M-nya adalah mendoakan. Tuh, 2, 3. Mendoakan. Untuk semua yang telah terjadi, doakan. Apa? Doakan. Allah nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita, betul? Doain. Ustadz, gimana caranya Ustadz agar doa kita bisa lebih kuat dan lebih lembut hati? Tulis 3 doa dalam Al-Quran yang bisa bunda amalkan agar bunda lebih lapang hatinya. 1, surat Al-Baqarah ayat 250. 1 apa? Surat Al-Baqarah ayat 250. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Dan yang ketiga, surat Toha ayat 25 sampai 28. Surat Toha ayat 25 sampai 28. Ayo kita baca doanya ya. Ini doa bisa melembutkan hati agar kuat menjalani hidup. 1 surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 250. Mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
Antal Wahhab. Yang ketiga surat apa? Toha, ayat berapa? 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda, untuk yang terjadi, yang ketiga M-nya apa? Mendoakan. Doakan yang baik-baik. Betul? Ustadz, apakah dengan doa Allah akan datangkan kebaikan? Iya. Atau dari tadi begini. Kok kayaknya gelap gitu banget. Biar kelihatan glowingnya gitu loh kan. Doakan. Bunda sayang, mohon maaf, waktu Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, apakah Nabi Adam menyalahkan Hawa? Enggak. Nabi Adam enggak bilang, Hawa, kamu diusir dari surga. Enggak. Tapi Nabi Adam doa sama Allah. Apa doanya? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Satu kali ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus, apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya? Tidak. Nabi Yunus berdoa sama Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Ketika Asia dikasih suami seperti Fir'aun, apakah Asia marah? Tidak. Tapi Asia berdoa. Apa doanya? Rabbi najjini baitan fil jannah. Ya Allah, gantikan untukku sesuatu yang menyakitiku, baitan dengan rumah, fil jannah, di dalam surga. Untuk semua yang terjadi, M yang ketiga apa? Mendoakan. Dan yang keempat, M-nya adalah mengikhlaskan. Tuh, 2, 3. Mengikhlaskan. Gimana caranya Ustaz? Deketin Allah. Gimana caranya? Deketin Allah. Bunda, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Rabu itu. Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Betul? Bunda sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak semua yang kita alami itu harus menyenangkan dalam hidup kita. Kadang kita itu butuh dibanting agar kita bisa terpelanting. Betul? Kadang kita itu harus ditempa agar kita ditempatkan pada yang lebih baik. Mohon maaf ya, Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika saya kelas 6 SD. Kemudian ibu saya setelah itu sakit stroke. Dulu saya menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa Engkau panggil usia orang tua saat aku lagi butuh-butuhnya? Kenapa ya Allah, Engkau besarkan aku dengan keadaan aku kehilangan ayahku di saat aku masih kecil? Dulu kita menyalahkan keadaan, sampai pada titik Ahilman paham. Ternyata Hilman, Allah tuh sengaja barangkali membuat hidupmu berat di masa kecil karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu di waktu yang akan datang. Setelah ayah saya meninggal, saya dibesarkan oleh ibu seorang single parent. Makanya mohon maaf ya, menurut saya, mungkin saya salah ya. Menurut saya,
antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, rasa-rasanya lebih kuat istri yang ditinggal suami. Tenang. Saya nggak bilang ibu. Ini yang saya rasakan, ibu. Ibu saya tuh banting tulangnya luar biasa. Dan mohon maaf, saya tuh waktu kecilnya nakal banget. Kelihatan kan? Nggak bisa diem, nakal. Tetangga sering komplain ke ibu saya, ibu, ini si Hilman nakalnya luar biasa. Apa kata ibu saya? Shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustaz. Terus saya bilang gini ke ibu saya, mama, masa ustaz begini? Saya bilang gitu. Dulu tidak percaya. Ibu saya, mohon maaf, tukang jualan di pasar. Almarhum ayah saya buruh kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya, kita orang susah. Tapi ibu saya selalu mendoakan nanti Hilman jadi ustaz. Maka singkat cerita, lulus SD, saya dimasukkan ke pesantren. Saya dulu mondok di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Beda 4 tahun atau 5 tahun dengan beliau. Beliau kakak kelas kami di Arqam. Saya masuk pesantren, dengan izin Allah, ibu saya tidak pernah berhenti mendoakan. Dan saya masih ingat, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya suka nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, mungkin mah, kita orang desa, kita orang kampung. Kata ibu saya, shh, jangan begitu, aminkan saja. Apa kalimatnya? Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, Hilman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, kita orang miskin, kita orang susah, nggak mungkin. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Ibu saya punya kebiasaan kalau beres sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, mama, kenapa mama itu setiap beres sholat suka baca talbiyah? Mama saya bilang gini, dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Apa kata mama saya? Hilman, mama itu ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik berangkat ke Baitullah. Waktu begitu cepat berlalu. Dengan izin Allah, sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang terjadi semuanya. Tapi saya sedih. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang dengan izin setiap pagi di CNN Indonesia, kadang di Trans TV dengan izin Allah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi, karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Timur Tengah, Kanada. Sekolah saya S1 sampai S3 semuanya beasiswa. Ustadz pinter ya? Saya nggak pinter, tapi saya percaya yang kuat dan hebat adalah doa ibu saya yang begitu luar biasa. Ikhlasnya ibu saya luar biasa. Saya bisa berangkat haji umroh setiap tahun karena ada tour and travel yang kita bimbing, bisa berangkat kapan saja. Tapi saya sedih karena tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Untuk semua yang telah terjadi, belajar mengikhlaskan. Kadang sekarang kita bilang, ya Allah, kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Sekarang kita bilang apa? Ya Allah, kenapa ini?
Nanti kita bilang, ya Allah, untung dulu begitu. Maka mulai hari ini belajar berdamai dengan masa lalu. 4M. M yang pertama menerima, M yang kedua memaafkan, ya, mendoakan, yang keempat ulangi, M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, M yang keempat. Biar namanya pakai gerakan, boleh? Menerima ini, menerima, tuh 2, 3. Akan diusap, memaafkan, tuh 2, 3. Yang ketiga mendoakan, yang keempat mengikhlaskan. Bisa? Ayo, 4M agar bisa berdamai dengan masa lalu. M yang pertama menerima. Yang kedua mendoakan. M yang ketiga mendoakan. M yang keempat mengikhlaskan. Gimana caranya agar kita bisa melakukan 4M? Bagaimana caranya agar kita mudah ditolong oleh Allah? Insya Allah pembahasannya akan kita bahas besok pagi di Masjid Kampus UGM. Ditolong oleh Allah. Mau ketemu lagi apa enggak? Mau hadir lagi apa enggak? Insya Allah. Karena kalau enggak ditolong sama Allah, bisa apa enggak? Maka bagaimana caranya agar kita bisa ditolong oleh Allah? Insya Allah besok pagi jam 7:30 kita ketemu di Masjid Kampus UGM. Insya Allah. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya apa enggak? Suka enggak ceramahnya? Seneng enggak kajiannya? AA masih boleh ke Jogja lagi apa enggak? Kalau tiap bulan ke Jogja boleh enggak? Benar. Mau ngongkosin apa enggak? Insya Allah. Ibu sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Ahilman sebenarnya jarang membuka tanya jawab, dan mohon izin barangkali sore ini nggak usah ada tanya jawab. Saya mau langsung doa saja, boleh? Tapi sebelum doa, door prize dulu. Door prize-nya kuis dari AA. Mau? Boleh? Boleh ya? Tapi yang mau tanya silahkan follow Instagram saya. Udah apa belum? Oh ya, Instagramnya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. IG-nya Ahilman Fauzi, tulis Ahilman Fauzi yang fotonya pakai kacamata hitam gitu ya. Insya Bunda follow IG-nya, ikuti postingannya. Sering nggak lihat video AA di sosial media? Suka di status? Kalau ada yang baik boleh dibagi lain, kalau ada yang kurang tahu jadi kebaikan untuk kita. Ada berapa door prize-nya? Ada 7. 7. Oh, lagi jalan. Karena tadi mandat tolong yang silakan. Tadi di mana? Tolong dijalankan supaya sampai ke depan. Sudah sampai depan? Ya, alhamdulillah, ya, sudah sampai depan. Sini belum, sana belum. Ya. Oke. Langsung ya. Surprise. Mau hadiah? Soal yang pertama. Sebutkan surat apa, ayat berapa yang isinya jadi yang kamu anggap buruk baik dalam pandangan Allah, boleh jadi yang kamu anggap itu buruk dalam pandangan Allah, dan seterusnya. Ayo. Yang pakai jaket, ibu yang iya. Surat apa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 200. Betul? Alhamdulillah. Hadiahnya nanti dikasih setelah acara. Lanjut, nomor 2. Ibu tolong pilih ya, ngacung siapa yang duluan ya.
Yang kedua, lanjutkan status berikut ini. Kan tadi ada statusnya kan? Ada kan? Memaafkan itu tidak titik, tapi memaafkan itu titik. Ayo. Yang depan, ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan itu mencerahkan. Betul? Alhamdulillah. Nomor 3. Surat apa, ayat berapa? Tadi Ahilman bilang Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Yang mana Bunda? Yang pakai jilbab oranye. Iya, Ibu. Iya. Surat apa? Salah. Iya, yang tengah. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Betul? Alhamdulillah. 3. Keempat. Yang kesini belum? Tenang. Maafin. Yang keempat, lanjutkan status. Apa bedanya memaafkan dan melupakan? Itu yang masih muda ya? Iya, silakan. Yang pakai jilbab tunai. Iya. Memaafkan itu membersihkan hati. Oke. Melupakan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Betul? Alhamdulillah. 4. Yang kelima. Yang mana? Oke. Yang kelima, bacakan doanya Nabi Adam alaihissalam ketika mendoakan sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya. Ayo baca. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana minal khasirin. Betul? Satu lagi, ini yang paling susah banget. Sebutkan cara agar berdamai dengan masa lalu pakai gerakan. Iya, Bunda nih, hijau. Ayo. 1, menerima. 2, memaafkan. 3, 4. Betul? Masya Allah. Ini kayaknya semua kalimat AA dicatat banget ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua ya. Insya Allah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa sama Allah seperti Allah pertemukan kita di dunia, seperti Allah kumpul lagi nanti kita di surga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir sore ini. Cintailah kami semua yang berkumpul siang ini. Ya Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan dan jadikan setiap kebersamaan kami sore ini mengantarkan kami mendapatkan ridho dan surga-Mu.
Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Tutup semua aib-aib kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepada ya Allah. Ya Allah, kami akui jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami sadar Allah, jika hari ini ada musibah yang mendera kami, itu semua disebabkan karena kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan mata kami jika pernah melihat yang haram. Maafkan lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, sering menghina orang lain, tanpa sadar merendahkan orang lain, fitnah, ghibah. Entah berapa banyak aib orang lain yang sering kami bicarakan di belakang itu. Ampuni lisan kami ya Allah. Ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ampuni perut kami jika pernah makan minum sesuatu yang diharamkan. Ampuni kami jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali ampuni dosa-dosa kami. Jangan kau pisahkan majlis kami kecuali ampuni dosa-dosa kami. Apalagi kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan jika pernah menyakiti hati ayah ibu kami. Maafkan kami jika pernah melukai perasaan ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, mampukan kami mengangkat derajat orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapang alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Maafkan kesalahan kami kepada suami kami. Maafkan kesalahan kami kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami mohon jaga tangga kami ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Lembutkan hati suami kami. Jaga suami kami ya Allah. Lindungi dimanapun beliau berada ya Allah. Berikanlah nafkah yang halal kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, jika ada suaminya yang telah kembali kepadamu, tempatkan di surga terbaikmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, untuk anak kami, ibu, sayang, bunda, hadirkan wajah anak-anak kita. Hadirkan wajahnya, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan anak kami anak-anak yang lembut hatinya, indah parasnya, baik akhlaknya, cerdas akalnya, kuat iman dan takwanya, baik ketetapan rizkinya darimu ya Allah. Ya Allah, untuk kami semua
hadir, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Jamaah sekalian, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, yang sedang punya keinginan, ayo doa sama Allah. Doa sama Allah. Ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Allah. Tolong kami, tolong kami, ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati untuk menerima semua yang telah terjadi. Lapangkan hati kami untuk bisa memaafkan semua yang telah terjadi. Kuatkan hati kami agar bisa mendoakan semua yang telah terjadi. Dan bimbing kami agar kami bisa mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti Engkau masukkan kami ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permohonan kami. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.